Salawat salam kami aturkan bagi keluarga sahabat ikutkan sekumpul komplek Raudhah Mulia kita zikir salawat dibaca terang cahyanya nyinari majelisnya tercurah banyak rahmat Tuhannya. Sekumpul mengumpul banyak ulama, kumpul bersama hadir majlisnya seorang guru lautan ilmunya Syekhana Zaini bin ta'limnya. Berbagai ilmu diajarkannya, segala ilmu fardu ainnya, tauhid dan fikih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasanya. Tuhai guru ayah kami, engkau mendidik bimbing ruh kami, engkaulah pewaris nabi-nabi, nyebar luaskan sunnahnya Nabi. Cahaya sekumpul Allah masyhurkan berbagai ulama balik datang, berbagai penjuru dunia datang, maka agamamu tak tertinggal. Seorang ulama Allah memberikan suaranya merdu, wajahnya tampan, tinggi badannya indah menawan, wajah ketemu tunjukkan sopan. Asal Raudhah tempat ngajarnya, bermacam ilmu serta wiridnya. Sebagai ulama ikutkan nabinya, yang Islam padanya amat banyaknya. Beliau terkenal murah hatinya, murah hartanya, sosial hatinya. Setiap tamu dan mualafnya diberinya duit dengan kasihnya. Masjid Martapura dan pesantrennya ikut menaruh celengan amalnya. Kasihnya puas banyak sahabatnya, berkah ilmunya, berkah gurunya. Beliau keturunan Syekh Arsyadnya, Dagu Kalampayan itu masyhurnya. Betapa senang hati datunya lihat cucunya dengan suksesnya. Pengajian sekumpul membawa berkah, akhirat berkah, dunia pun berkah. Ojek dan taksi beca pun berkah. Inilah majlis pembawa rahmat. Beliau ulama bukan umara, bahkan umara datang padanya, duduk bersimpun dengan ta'lim, bersifat agama. Tugas ulama anggotanya, berbagai rintangan dihadapinya, segala fitnah dengkian padanya diterima dengan lapang dadanya. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya.
Sebelum tiba waktu wafatnya, komplikasi penyakit Allah mujinya, hatinya sabar terus berobatnya, sakit menambah tinggi pangkatnya. Kini tibalah waktu wafatnya, Rabu malamnya, subuh waktunya, tanggal 5 bulan Rajabnya, samping musola Raudhah makamnya. Di pagi Rabu hari wafatnya, seperti kilat masyhur kabarnya, langit pun mendung ikut berduka, hujan gerimis padanya. Duhai ayah, ku rasa kumpul, sungguh doamu Allah kabul. Engkaulah sebab kami berkumpul, di sini berkumpul, di surga berkumpul. Kini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangku yang wafat lebih tajamnya. Namamu selalu dikenang-kenang, semua orang cinta dan sayang. Seorang guru lucu beria, pikiranku menjadi hilang. Ya Allah, lapangkan beliau dalam kuburnya, turunkan rahmatmu banyak-banyak padanya, ciumkan beliau bau syurganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah, kami pun mohon ampunan, dunia akhirat mohon diselamatkan, sekeluarga, jiran dan teman, husnul khatimah mohon sudahkan. Tak lupa pula kumpulkan kami dalam syurgamu bersama Nabi, juga bersama Syekhuna Zaini ma'as-salihin wa awliyain, ma'as-salihin wa awliyain. Ya Shaykhana ya Zaini, anta mu'minuni. Ya Shaykhana ya Zaini,
Bismillahirrahmanirrahim. ولما نظم الذكر من ضرر الأوصاف المحمدية عقودا تولت إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود صابره على باب حزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوض والغرورة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا من في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وله وظهره وعم ببركته والشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Boleh saya ada Yang kami hormati Ustaz Haji Muhammad Sayuti, Hafsi Al-Zahra dan ibu-ibu dan seluruh tamu undangan. Mengawali acara hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di musola ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan haul adzan guru kumpul. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan banyaknya bersalawat memberikan berkahnya kepada kita semua. Atas nama panitia acara Majelis Ta'lim Al-Mujahidin, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan memohon maaf jika nanti terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, ceramah agama, doa, dan penutup. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita buka dengan mengucap basmalah. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan hayati bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Miss Daria. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari Jaya. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran dapat menjadi manfaat bagi yang membaca dan kita semua yang bermanfaat. Berikutnya tiba pada acara inti yaitu ceramah agama dan dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Sayuti, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala fi ayatin ukhra وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقَالَ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan dan waktu dan keadaan ini kita masih diberikan nikmat-nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan, kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan tentu kita tidak bisa menghinggakannya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian, kata Allah, mau menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, la tuhsuha, pasti kalian tidak bisa menghitungnya. Yang bisa kita perkirakan, yang kita bisa rasakan, mungkin menurut otak kita saja, menurut pemikiran kita diberikan kesehatan, kita syukuri nikmat tersebut. Kita diberikan keafiatan, nikmat iman Islam, nikmat jadi umatnya baginda Rasul, nikmat diberikan kecintaan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, nikmat bisa diberikan oleh Allah, bisa mengamalkan amalan-amalan, ditambah ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Namun nikmat yang tidak pernah kita kira-kira, kita bersyukur saja, itu memerlukan syukur berikutnya lagi. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersyukur saja, bisa bersyukur itu nikmat. Karena banyak orang diberi nikmat, dia belum tentu diberikan bisa bersyukur. Alhamdulillah, kita panjatkan nikmat yang banyak kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. 2 kali kita mengucapkan, pahalanya 2 kali lipat. 3 kali kita mengucapkan alhamdulillah dengan mengingat nikmat, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan bersama 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis menjelaskan siapa yang mengucapkan dapat nikmat tadi, mengucapkan alhamdulillah sebanyak 3 kali, dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan baginda Rasul Nabi tercinta, Nabi pilihan di antara segala Nabi dan Rasul, manusia yang terunggul di antara segala manusia, bahkan awal-awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini,
ialah nurnya baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Di dalam ayat Al-Qur'an tadi yang ulun bacakan tadi, ini menghikayatkan awal-awal Allah menciptakan khalifah di muka bumi. Khalifah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau menciptakan di muka bumi ini khalifah. Tapi ketika Allah mau menciptakan khalifah di muka bumi, malaikat tidak segitunya langsung terima. Qalu ataj'alu fiha yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat, ya Allah, wahai Rabb, wahai Tuhan kami, apakah engkau mau menciptakan di muka bumi orang yang bakal berbuat kerusakan? Jadi kita ini belum jadi, belum diciptakan oleh Allah, malaikat sudah paham bawaan kita di ketujuh bakalahi. Setuju? Jujur kamu? Ada konflik tanda kali aja. Ini bisa putus nyambung ini. Ada apa-apa putus nyambung, asal jangan layangan putus saja bola. Kenapa Bu? Ada yang salah? Oh itu nggak Bu? Sampai mana untuk tadi sudah? Ini belum bisa mikrofon buat yang putus nyambung tadi. Paham banget belum? Karena pinata nyaring tertawanya ketahuan. Iya kan? Hobi berarti ini. Ya kayak itu jadi guru untuk kau menjebak orang boy. Ya kan? Kau mengetahui kriteria orang tuh kayak apa awak? Ya kan? Pasti paham. Nah, gitu. Tidak diterima oleh malaikat. Kata malaikat, apakah sampean mau menciptakan di muka bumi makhluk yang suka berbuat kerusakan? Nah, jadi boy, usahakan apa yang diperkirakan oleh malaikat ini jangan terjadi lawan kita. Jangan ketujuh bakalahi, ya kan? Mulai dari rumah tangga dulu jangan ketujuh bakalahi, ya kan? Lawan anak jangan ketujuh bakalahi, ya kan? Lawan tetangga jangan ketujuh. Bisa menyambung sedikit, tapi belum tentu kau menggawi, ya kan? Jangan ketujuh bakalahi, ya kan? Jadi bila bakalahi, 3 hari 3 malam kada dapat tegur sapa, Allah haramkan orang itu mencium bau surga. Nah, dengar penggut bau kayak gitu bakalinya mah. Ya Allah, kayak apa ini? Anda kayak menegur guru tapi orang kada mau ditegur kayak apa? Dinyatakan yang lah, kalau piannya kada mau menegur orang kayak apa? Orang sudah menegur tapi piannya kada mau. Sudah hendak baik orang tapi kada mau. Bahaya ini boy. Orang yang kayak ini bahaya. Lebih berat lagi siksaan orang sudah mau minta maaf, hendak berbaikan tapi seorang kada mau baik. Ya kan? Makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah puji wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang yang bisa menahan marah dan yang kedua bisa memaafkan dengan orang lain. Itu dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya kan? Satu hari buai ada seorang zuriat Rasulullah Ali Zainal Abidin, buyut dari Rasulullah. Satu waktu punya pembantu di rumah, punya budak, membawakan minuman. Kalinya minumannya di pas tertumpah di awak sidin. Kawan ketuanan nih. Maka zuriat habaib, buyut dari Rasulullah. Ya kan? Tertumpah minuman tadi. Tertumpah di awak sidin minuman tadi. Hendak mengantarakan, hendak membawakan, soalnya tertumpah di awak. Hendak berdiri sudah Ali Zainal Abidin ini, ya kan? Al Imam Ali Zainal Abidin hendak berdiri.
sekalinya membaca ayat orangnya. Lagi ngalihnya ada kurang bisa membaca ayat gitu. Ya kalau lah maka ya pian tulah makulah belum tadi membahas di sana membahas masalah poligami yang sambung akan sedikit belum habis. Ada usah gitu lah. Menyeret yang aja belum dibahas. Pak gurunya dibahas. Ya kan waktunya habis tadi jaga apa nyambung lagi ulun. Ya terus lagi kita masuk pembahasan kita aja. Iya kan? Nah, ketika tumpah tadi hendak berdiri sidin. Ya kan? Al-Imam Ali Zainal Abidin hendak berdiri. Ayah kita juga boleh alami keberadaan kita bila ada orang yang berulah masalah lawan kita, otomatis secara spontan kita hendak marah manusia tuh boy. Ya kan? Alami keberadaan yang itu tuh. Hendak marah. Atau tumpah, apalagi ini nambah numpah ini pembantu. Ya, orang yang di bawah kita, ya kan? Gampang aja tuh kalau kita hendak marahi jadi, ya kan? Anak kita usir jadi, kita pecat jadi, serba jadi gini. Karena pembantu aja. Budak masa itu jariah. Ketika sidin hadap berdiri, baca ayat orangnya. Bantu aja nih. Baca ayat. Ya kan? Wal kaziminal ghaiza. Ayatnya kayak itu. Orang yang termasuk dipuji Allah bisa menahan marah. Oh duduk kayak sini nggak jadi berdiri mendengar ayat ini. Untung banget jangan impian di rumah kena bisi laki menahan marah-marah bacakan ayat ini. Ya kan? Antara dua aja kan? Antara sidin unggut-unggut kada paham bisa. Atau bertambah marah kenapa? Asal kada mengerti juga ayat kenapa kita dibaca. Orangnya alim yang dibacakan ayatnya alim orangnya wal kaziminal ghaiza orang yang bisa menahan marah dipuji oleh kita duduk sini kan jadi berdiri ya kan lalu sidin hendak berucap satu ucapan satu kalimat hendak memecah jadi hendak marah sidin dibacai ayat itu kita duduk sini kan jadi lalu sidin hendak mengucapi hendak memecah tadi dibacakan ulang sambungan ayatnya wal 'afina 'anil nas dan orang yang bisa memaafkan lawan manusia ada jadi pulang keluar kalimat hendak memecah tadi. Lalu akhirnya sidin hendak menjauh. Artinya serba salah aku nih. Marah tadi dibolehkan, dipecat karena kawajua, iya kah? Hendak menjauh sidin. Ya paling nyaman bila orang pakai itu bawa jauh. Ada balawanan boy. Ada balawanan. Ya ada orang boy. Nah, pisah lawan ulun guru aja. Ulun ni ada bisi laki ulun ni kada balawanan. Ulun aja nak gerigitan. Dimarahi habis aja ulunnya. Bawanya berjauh. Rupanya nang gini hendak juga berlawan sekali-sekali. Ya, hendak juga berlawan. Hendak berjauh sidin. Ketika hendak berjauh dibacakan ulang ayat sambungannya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai kepada orang-orang yang baik. Apa? Akhirnya sidin hari ini juga engkau aku merdekakan, bukan sekedar aku pecat, tapi engkau aku merdekakan. Asalnya budak boy. Jadi dimerdekakan tuh dengan harga berapa orang tadi? Ada dibayar sama sekali, lepas merdeka hidup secara layaknya orang biasa. Nah, jadi 3 ayat tadi langsung didapat sidin fadilahnya. Menahan marah, jangan berucap yang kada baik, dan berbuat baik lawan orang apa aja engkau diulah baik. Nah itu tuh boy. Nah, makanya kita bila tapawat lawan orang baik aja boy. Isi tetangga pinangalih banget antari aja boy, semat antari apakah kita pemasak lauknya pinatalabi antari ya kan biar aja nya marah dia jangan sari-sari kenapa antari ya nanti aja sopan seorang ya kan nah bangin jadi kalahi orang baik terus nah cuman kada kayak itu kebanyakan kita boy bila sudah orang kada mau baik yang sudah kita asal kada nyaman kada melawan ya kalau benar nah nih bu tentang
ini ayat di mana Allah Subhanahu wa taala dari sambungan ayat ini menceritakan tentang iblis, di mana semua malaikat diperintahkan sujud oleh Allah. Ada di antara golongan malaikat tadi yang bernama iblis, waktu itu Ajazil namanya. Ini kada mau sujud, boy. Kada mau sujud, satu menit aja kada mau sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan kada mau sujud dan termasuk orang kafir. Nah, Bu. Asal maksiat di muka bumi itu 3 macam, boy. Ya? Usulul ma'asi salasatun, asal atau sumber-sumber kemaksiatan yang ada awal-awal di muka bumi 3 macam penyebabnya. Yang pertama sombong. Sombong inilah yang menjadikan iblis itu menjadi laknatnya Allah. Sombong penyebabnya, boy. Nah, ini sombong ini dosa pertama di muka bumi yang ada. Makanya jangan coba-coba kita menggawi sombong nih. Apa arti sombong? Raddul haq wa gamtun nas, menolak kebenaran dan menghina orang lain. Itu arti sombong. Bila ada kebenaran yang ada, orangnya kan bisa terima. Menghina lawan orang, merasa aku lebih baik, aku lebih istimewa, aku lebih alim, aku lebih banyak amalan, aku lebih bungas, aku lebih kaya, macam-macam. Bila ada rasa aku tadi, nah bahaya. Sombong ini bawaan iblis. Maksiat pertama yang ada di muka bumi itu gawian iblis. Ada mau sujud. Jadi buai kayak ini. Di masa dulu ada seorang raja. Raja tadi, karena punya kekuasaan, punya tentara, punya kekayaan, punya wilayah, lalu timbul satu hari raja ini hendak berbangga, hendak merasa hebat. Berangkatlah raja tadi keluar menemui di istana nih, menemui lawan Perdana Menteri. Ya raja, wahai Perdana Menteri, hari ini aku kepingin keluar dan besertaku nanti ikuti segala pejabat-pejabat pemerintah yang tinggi-tinggi jabatannya upat lawan aku. Sebelum berangkat, kata raja, siapakan kuda yang paling bagus. Karena masa itu kendaraan itu kuda yang paling bagus, ya kah? Dan kuda yang paling mahal itu berwarna merah, itu paling mahal kudanya. Dan badannya itu besar, kekar. Nah itu kuda yang mahal, ya kah? Kalau masa kita ini mobil, ya kah? Mobil apa yang mahal nih? Ya kah? Siapakan kata raja kendaraan yang paling mahal? Selain kendaraan yang paling mahal dikumpulkan oleh Perdana Menteri ini, diutus, dikumpulkan kuda-kuda yang ada di kerajaan tadi, dipilih oleh raja untuk ini yang paling bagus, diambillah oleh raja kuda tadi. Setelah itu kata raja, wahai Perdana Menteri, perintahkan cari pakaian baju yang paling megah, paling mewah, paling bagus. Kata raja, aku hendak memakai pakaian yang paling mewah hari ini, paling bagus. Dihadapkan lagi, dilihatkan segala pakaian-pakaian dari sutra yang bagus-bagus, yang mewah-mewah, yang mahal-mahal. Kata raja, ini yang paling bagus. Dipakailah oleh raja. Disuruh lagi oleh raja, wahai Perdana Menteri, wahai menteri-menteri, wahai pejabat-pejabat, sama pilih kuda-kuda yang paling mahal, baju-baju yang paling bagus, ikuti aku keluar nanti. Nah, kita sama-sama melewati masyarakat, melewati perkampungan-perkampungan wilayah kerajaan kita ini. Nah, lalu berangkat raja tadi, diikuti oleh rombongan. Ya biasanya, boy, kalau orang punya jabatan tinggi, berangkat seorang aja, satu orang aja, lain wibawanya, boy, kalau diikuti oleh orang banyak di belakangnya. Ya kan, Perdana Menteri, pejabat-pejabat itu lain. Rasa agak itu lain. Rasa hebatnya itu lain. Bila banyak yang empati nih jabatan-jabatan kayak orang jenderal, tentara, apa semua di belakang ini polisi-polisi mengawal, lain rasanya. Lalu berangkatlah raja tadi. Ini boy udah tahu biar orang-orang sombong nih lah. Berangkat satu waktu berangkat, diikuti oleh bala tentara yang banyak di belakang, pejabat-pejabat kerajaan. Lalu boy setelah sampai di perkampungan, orang
Ramai rakyat ini melihat, oh rombongan raja lewat. Ya kan, kayak kita juga sini nah. Kalau ada lewat Pak Jokowi misalnya, ya kan, oh lawan, oh iring-iringannya banyak semisal, ya nah keluaran tuh melihat manakah mobil Pak Jokowinya, mana kada tahu juga. Nah, penting melihat, ya kan. Akhirnya apa? Sampai di perkampungan tadi, baju mewah, kendaraan mewah, ya kan, tentara banyak. Akhirnya tersiratlah di hati si raja. Nah ini yang bahaya boy. Ya hati-hati yang berataan bola. Ini yang tersirat di hati ini, hati-hati nih. Karena Nabi kita dalam hadis tadi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di hatinya semiskal zarrah, seperti alar nyamuk sombong di hati. Kada bakalan masuk surga. Apalagi kenal pada alar nyamuk. Isi sombong enggak alamat, kenal pada awak. Ya kan? Ibarat paribahasa orang lain ini boy, ganal baju. Ya kan? Ganal baju. Apa? Rasa aku tadi. Ya kan? Nah, karena menyebabkan rasa aku ini macam-macam. Kapungasan tadi bisa rasa aku. Bisi keturunan atau juriat nang bagus, bisa rasa aku. Bisi harta, bisa rasa aku. Ya kan? Macam-macam boy yang bisa menjadikan rasa aku ini banyak. Nah, akhirnya apa? Terlintaslah di hati si raja tadi dengan kemegahan yang ada, terlintas di hati. Ya raja apa di hati? Man fil ardi illa ana. Tidak ada di muka bumi ini yang seperti aku nih. Sampai terlintas gitu. Artinya kadada orang mengkawak kayak aku nih, kadada. Terlintas seperti itu, kada lawas boy. Kada lawas Allah hendak menegur orang ini, kada lawas ibah terlintas merasa aku tadi. Artinya di muka bumi ini kada ada yang kayak aku nih, kada ada. Ya kan? Terserah aja nih boy rasa aku nih. Ya tadi rasa alim semisal atau rasa banyak ibadah macam-macam. Ya kan? Malam-malam tahajud bangun jam 2 sampai ke subuh, bawirid pulang habis subuh sampai isra, terlintas di hati. Rasanya satu panjang ini kada ada kayak aku deh. Melihat kada rumah orang sebetul pajangan, ya kan? Padahal hanya bangun sekali seumur hidup. Imbah itu nampak melandau, tiap hari pulang. Ya Allah, ini hati-hati nih, hati ini nah hati-hati banget. Maka tadi semiskal darah saja ada di hati sombong, kada masuk surga. Ini apa guru sekumpul dari sidin nih dalam menakib beliau apa? Jadi sidin hendaklah kalian apabila menuntut ilmu rasakan bahwa kalian itu hina, dan ketika mendapati ilmu dari seorang guru rasakan kalian itu betul-betul berhajat dengan ilmu tadi. Jangan merasa aku, karena perumpamaan orang merasa aku itu seperti dataran, seperti tanah. Tanah itu apabila dia rendah maka air itu akan banyak didapat, akan turun ke dataran yang rendah. Tapi ketika datarannya dianggapnya sama dengan dataran yang turun banyu tadi, maka dapatnya sedikit. Artinya guru ini kayaknya kok kurang lebih aku aja alimnya lah. Iya kah? Ya kan lah. Nah ada perasaan kayak itu, maka dapatnya bisa dapat aja tapi dapat sedikit. Ya kan? Kalau merasa lebih tinggi daripada tanah yang diturunkan banyu tadi, ini banyu hendak turun tapi seorang lebih tinggi. Adalah dapat banyu lah. Kada mau dapat banyu karena apa? Karena seorang lebih tinggi daripada banyu yang hendak turun. Kada mau kejamping menaik kayak di banyu. Itu perumpamaan orang sombong gue. Nah, Abang Guru Sukopon dapat mencontohkan, hendaklah engkau itu seperti gelas yang kosong, merasa kosong, siap diisi oleh teko. Jadi sini lah, ini bahasa Guru Sukopon teko. Ya lah, tahu kan teko kan? Nah, jangan dulu kada menjasa kamu sudah tahu tuh. Ya, nah, teko gue, teko ini kan? Nah, teko tadi gue nah. Hendaklah kata Guru Sekumpul, engkau itu merasa seperti gelas yang kosong, yang siap diisi oleh teko tadi. Ya itu baik. Iya kan?
dan posisikan kategori sekumpul gelas yang kamu itu jadi gelas tersebut lebih di bawah daripada tekonya. Biar tekonya mau kayak apa tingginya, tapi ada gelas tinggi lagi. Ada mau tak buat. Nah, jadi kayak itu apa guru sekumpul mencontohkan bawaan kita ini supaya selalu merasa hina, merasa rendah, merasa kada alim. Karena kayak ini, wala taskhar syakhsan wala takhshar syai'an fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan pernah menghina sesuatu, jangan pernah merendahkan seseorang, karena setiap seseorang pasti punya kelebihan. Kalau benar, ya kan? Yang coba aja lihat orang tuh kayak apakah jeleknya, kayak apakah aibnya, kayak apakah rusaknya dan sebagainya. Lihat teliti, ada bisi kelebihan orang itu. Ada mau kan ada? Ya kan? Kadangkala suara kada bagus, bisa hidung mancung orangnya. Ya kan? Di hidung manang. Jangan lupa suara omong alih banget didengar gue. Ya kan? Alih banget. Sekadar nyaman didengar suara. Tapi hidung mancung. Kalah di hidung pesek. Ya kan? Sekalinya apa? Oh, bisi tangan bagus. Oh, nih kelinciran boy. Ya kan? Halus-halus tangan. Ya kan? Artinya menunjukkan bahwa apa orangnya? Bahwa orangnya apa? Kamu? Masa hidung sedang menaruh kelinciran. Maka itu kalau pula pian bisi anak latihan pula. Anak latihan lalu hendak melamar anak nih, hendak mendatangkan, ya kan, mencarikan jodoh. Nah, apa mau dilihat boleh itu apa? Dua aja kalau lah, muka lawan telapak tangan, dua aja kalau boleh dilihat itu. Ini kada seawakan dilihat dahulu. Ada boleh, nang boleh itu nih muka lawan telapak tangan. Nah di sini boleh kau melihat, oh tangan orang nih, misalnya nih pacaran kada suah, pertemuan kada suah, sekali-sekali dihadapan nah. Malihati sitin di muka, ya kan? Bila bercadar pacul, bermaskar pacul juga. Hah? Siapa tahu hidung mancung, gigi umpat mancung. Ya, ya. Hah? Kenapa bu? Hah? Siapa tahu yang orang bermaskar atau bercadar? Masa bagus dilihat pengalam atasnya sini, wah kelihatan luas orang nih, bagus banget sekali buka, ya Allah. Boleh buka nah, buka, kelihatan, oh kayak ini. Orang pak ibadah kelihatan di muka gue. Orang itu kadang menyandang beban dalam pikiran dan permasalahan kelihatan di muka. Yang muka orang kata di beban tuh ketahuan gue. Artinya menunjukkan orang itu periang gue. Orang penggembira itu tahu lah yang pertama kadang mau karusukan. Paling abahnya merasuk. Nah, ada mau gue bila orang itu penggembira, periang, nah, ada pati melamun, ada pati berat, ketahuan di muka hidup berat banget. Ya Allah. Asa hendak menjadi mangkat berat itu. Lah, asa kuat banget sandangan sedih. Coba periang gue. Kan tadi ulun membahas di sana tadi tuh nah. Jurun belajar hidup ini seperti kita jadi orang jangan bilang belajar hidup ini seperti orang surga. Orang surga itu gue kada ada sedih. Karena aslinya kita ini asalnya dari surga. Paham ya? Dan kita belajar hidup di dunia ini supaya kembali lagi ke pulang kampung kita nih. Mulik kampung kita yaitu ke surga. Latihan di sini kayak orang surga. Adakah orang surga berawat? Hah? Bu, kita nyaman ketawaan di sini. Kita mudik ada tuh masalah beritaan. Barang lain di sini barang tertawa gitu. Ayo kita mudik masing-masing bisa masalah, bisa urusan. Lalu si raja tadi gue, merasa aku nih. Ya kan? Kata raja tidak ada kayaknya di muka bumi ini yang seperti aku nih hebatnya kada ada. Akhirnya raja tadi apa? Kada lawas yang bergeritik di hati, kada keluar kada boleh cuma di hati rasa akunya nih. Ngarannya ujub. Bila nyata keluar di lidah ya sombong ngarannya.
merasa rasa aku tadi, rasa hebat tadi. Ada lawas, ada orang lewat di depan. Ibu kuda, orang ini di atas kuda, rajanya nih, tentara di belakang banyak, ya kan? Ada lewat di depan, mau ucap salam, assalamualaikum, jadi orang tadi. Nang mana orangnya tadi pakaiannya lusuh, pakaiannya buruk, ya kan? Orang kayak orang biasa, boy. Pak, kalau sudah bawaan rasa aku nih, sampai salam tadi, assalamualaikum, kada menjawab sidin. Nah, boy, bila sudah terbawa kita mulai rasa aku ini ngalih banget turunnya, boy. Sudah mulai rasa tinggi ini, rasa aku di atas ini ngalih banget turunnya. Rasa agak ini sudah ada, boy, menyerang di awak ini dah. Alih turunnya tuh alih. Sampai tadi orang mau ucap salam aja kada menjawab. Akhirnya apa? Nah, mau ucap salam tadi, kada dijawab salamnya, dipeganglah oleh si laki-laki yang di bawah tadi. Nah, mau ucap salam tadi, dipeganglah tali kekang kuda ini, ditarik, dihembus oleh si laki-laki yang di bawah tadi. Padahal raja ini. Sampai raja berucap, apakah engkau tidak kenal dengan aku ini? Wani mahanggus apa? Mahanggus tali kekang kuda, menarik tuh supaya kuda itu turun ke bawah itu. Lalu kata si laki-laki tadi, innali laka hajatun, aku ada keperluan lawan engkau. Ada bagian kadenya, karena orang sombong sudah berdulu. Ya bila orang sombong, sombongi itu tawadu malahnya, boy. Lah, bujur orang itu berstan. Ini anunya darinya. Ati halatih bahwa tawadun. Lain tihakun kita lain lah di bahasa Arab. Ati halatih bahwa tawadun. Orang sombongi lagi itu hukumnya tawadu. Ya kah? Abang guru sakumpul tahu lebihan. Ada tamu lawan sini nih datang bilang imbah pandir sekali menyorong lawan tangan. Menyorong tangan ke muka, kenapa? Cincin ratusan juta harganya. Ratusan juta rasanya. Nanti kita pandir berkisah sekali ini menyorong. Si laki-laki nih cincin, tapi cincinnya boy pakai mutiara itu. Nah, apa harganya? Ratusan juta. Adakah cincin ratusan juta? Hah? Bu, ini mau tahu di perhiasan nih. Kalau lu ini kan pasti paham benang ini boy nah. Lawan tangan dulu ini kada terbiasa bercincin, jadi kada tengalih sedikit. Jarang komprominya lawan cincin. Nah, benar? Dia menyorong tangan di hadapan guru sekumpul. Kenapa jadi guru sekumpul? Imam melihat gitu. Guru sekumpul ini orangnya kasar, poin aku orang kan agak datang agak lawan guruan. Nah, ada malah dari sini aku permisi ke dalam lah ada keperluan. Ada dalam sini guru sekumpul dipasang sini cincin 400 juta. Ya Allah. Nah, jadi dikeluarkan sidin juga. Ini namanya ati bahwa tawadu, orang sombongi lagi. Hukumnya kita tawadu. Nah, sorong sidin juga menarik pegamat. Nah, itu lebihan. Nah, benar. Apa kabian dengan bangga akan hati-hati, boy. Hati tabungasan kan. Hati-hati juga. Jangan terlalu ada di hati dirasa aku nih. Nah, ini bungas itu tahu lebihan. Tahu lah, Bu? Hah? Lantaran ada orang kada bungas. Iya kan? Iya kan? Hah? Coba biar buktikan. Betul kalau? Coba biar buktikan. Dia berjalan bertiga atau berempat atau berlima. Hah? Berjalan berlima nih nah. Oleh ke kiri, ada bungas. Oleh ke kanan, ada bungas. Kawan berdua ini kada bungas, sebelah sini juga kada bungas. Ini sekadar aja lah kita memudahkan sini kada bungas. Kemana lagi lu menunjuk ke situ kanan, sini kanan ya kan? Untuk apa sih lah? Artinya di situ kada bungas, di situ kada bungas. Akhirnya merasa melihat paham bahwa seorang lebih bungas daripada yang di kiri dan di kanan tadi. Akhirnya timbul di hati boy waktu berjalan bersama tadi, aku paling bungas. Itu kalau guna? Itu guna? Coba kita dihadapkan lawan kiri kanan bungas, seorang di tengah ada bungas. Mau tak sombong lah.
Aku bang paling mengas itu persiapannya. Itu boy, ya kan? Nah lalu boy, imbah ditarik oleh si laki-laki tadi, dihanggus ke bawah. Kekang kuda tadi sampai kudanya hendak tersungkur. Kalau si raja menegur, kata si raja, kada tahu kalian siapa aku nih? Si di atas kuda lagi. Dan laki-laki tidak menjawab laki-laki yang di bawah tadi. Innani laka hajatun, aku ada keperluan dengan pian wahai raja. Napa aja raja keperluannya? Aku menyampaikannya berbisik aja. Jangan mendengar seberataannya nah. Ayo pak berbisik. Nina tentara pian yang di belakang seberataan ini jangan mendengar. Aku hendak bersih bakalnya menyampaikan ini berbisik berduaan aja kita. Ya kan? Ya raja tunggu dulu aku turun, karena perlu turun. Kehunduk aja biar dari atas tuh nah. Turun kepala kayak ke bawah. Ada perlu turun. Ya kan? Ayo aja raja. Turun naik kepala rajaan. Ayo apa lagi? Ini bunga orang agak nih ngalih banget gue. Nah, bayarin akan kepala. Napa aja raja? Ada kan gak ada? Tadi berbisik tuh kayak. Napa aja raja? Sekalinya mengucap napa aja laki-laki di bawah tadi. Ini malakul maut. Wa inni uridu an aqbida ruhaka. Aku ini malakal maut. Aku hendak mencabut ruh pian wayah ini jua. Subhanallah. Malaikat maut sekali. Kayak apa bu? Bu, kayak apa rasanya? Hah? Tuh pian-pian berataan nih. Nang merasa bungas ditambuhin nang ini malakul maut. Kayak apa? Hah? Nang merasa sugih, nang merasa berduit dan sebagainya. Diingatkan ini malakul maut. Hah? Kayak apa bu? Masih berasakah bu kira-kira nih pakaian yang mewah? Masih berasakah kendaraan yang mewah? Masih berasakah bu rumah yang mewah? Masih berasakah rupa yang bungas? Bila sudah ini malakal maut wa inni uridu an aqbida ruhaka. Aku ini malakal maut, aku hendak mencabut ruh pian wayah ini jua. Ayo. Apa naik beretannya? Ya Allah. Kenapa raja dari imam mendengar gitu? Ini jangannya mendengar tentara yang di belakang seberatan ini. Amfihan ini seberatan jadi tentara. Tapi malakal mautnya bagus, santun memadahkan berbisik aja kita. Bujur berbisik tapi menggatar raja mendengarnya. Ya kan? Ini malakal maut itu gue bisa menyerupa, malaikat bisa menyerupa, jin bisa menyerupa, iblis bisa menyerupa, syaitan bisa menyerupa. Hati-hati kita ditipu hidupnya. Ya kan? Kita menyerupa gue. Ya kan? Imbah diucapi inni malakal maut wa inni uridu an aqbida ruhaka. Karena raja takjub sekalian mendengar. Habis nih di benak di pikiran merayang habis, kada ada lagi pikir apa lagi kada ada. Ada tak habis. Hendaknya buai tahu lapian. Hendaknya kita dalam keseharian dalam hidup kita ini bisa mengosongkan dunia dari otak kita nih. Bisa mengosongkan hati kita daripada dunia dan urusan dan permasalahan. Bisa menetralkan otak kita ini dari dunia dan menetralkan hati kita daripada dunia. Persis kayak kisah ulun tadi. Ketika raja merasa bisi harta yang banyak, merasa kendaraan mewah, semuanya fasilitas ada, kemewahan semuanya dimiliki. Ketika diucapi ini malakal maut, berasakan lagi. Berasa lah bu. Hah? Nih kayaknya kada di awak menyantol baju nih. Asa kada duduk di kendaraan yang mewah lagi boy. Jujur kah? Ini boy hendak tahu rahasianya gitu. Kenapa Nabiullah Sulaiman alaihi salam dengan harta yang banyak jadi raja, tapi tidak pernah masuk ke hati si diri?
Ada banyak kayak itu di harta, tapi masukkan ke dalam hati, masukkan ke dalam otak, ya kan? Makin sehari bertambah urusan, makin beban di kepala kita. Nah, pasti bisa gue kita nih menetralkan otak kita nih, menetralkan hati kita ini dari segala hal yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gue lah pasti pian bisi waktu dalam sehari itu kasarah aja berapakah lah, ada perlu ngawas boy semisal 3 menit, 4 menit atau 5 menit duduk ke istilah boy, duduk ke istilah, amalkan latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul hobi, latifatul akhfa. Ini amalkan nih yang 5 macam nih nah, paham kan? Belum paham. Ngerti gak? Ada 2 lah. Nah ini tetap penduduk ini boy. Istilah penduduk tadi boy. Ya tahu deh kisahnya jadi penduduknya. Paham banget itu boy. Ya kan? Rabu penduduk ini boy. Tawassul Fatihah. Tawassul Fatihah. Jadi tawassulnya kita ini boy, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa lah bu? Ila hadratin Nabi, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baca Fatihah. Habis baca Fatihah bertunduk kayak ini boy nah. Usahakan dagunya nempel di bawah leher kita ini. Tarik nafas boy. Sekuat-kuatnya biar menarik nafas tadi. Nah, kuat-kuatnya tarik nah. Lalu mulai detakkan di sini boy nah, di tengah sini. Allah. 3 hal yang perlu dinetralkan boy. Pertama, otak, pikiran. Jangan ada kemasukan pikiran yang lain daripada mengingat Allah. Jadi khusus Allah, umpat nih istilah boleh dikata otak umpat berandir juga, umpat membaca juga. Allah di otak nih. Nah, hati kayak itu juga di sini nah, di tengah sini nah. Allah di sini juga. Nah, yang ketiga pertama otak, yang kedua hati, yang ketiga perasaan. Tahu lebih perasaan lah. Nah, kayak apa cara menetralkan perasaan? Ini bu, nggak benar. Ketika kalian fokuskan berasa merindingnya boy, berasa merindingnya, meresap di urat-urat, meresap di darah-darah sampai ke sumsum, sampai ke otak, sampai ke kaki boy. Nah boy, kata sedih boy ini, nah barangnya berapakah? Hendak 100 ke 200 kan? Hendak menetralkan. Insya Allah boy tidak ada penyakitan hati lagi. Ya tahu lah yang jadi penyakitan itu hati ini penyakitannya. Ya kan udah, makanya ada peribahasa kalau benar lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tapi namanya iya ini jangan sakit kedua-duanya, hati jangan, gigi jangan. Ya kan? Nah benar, tunduk ini boy. Habis ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Baca Fatihah sampai habis nah, tarik nafas. Nah, ini tempelkan dagu nih kan di bawah leher nih boy. Jangan dilepas perlahan, habiskan napas nih yang ditahan dari detakkan Allah. Tapi merasa boy otak nih membaca, artinya jangan diberikan celah, jangan berikan kesempatan untuk melayang pikiran kemana-mana. Bilanya hendak melayang kemana-mana, tarik pelan bahasa, ya kan? Paham banget ibu benar. Tarik bahasa pelan boy. Ini hendak lari kemana-mana, tarik, hendak lo di otak. Rasakan ini. Di sumsum, di tulang, di urat dan sebagainya, dan di darah rasakan berdetak kalimat Allah tadi mengalir di seluruh tubuh. Nah benar? Kalau boleh dikeluarkan kalimatnya ini kada dibaca boy, kada keluar di hati aja. Allah. Jangan ada pikiran apa lagi. Belajar malapasi semuanya boy. Kita nih persiapakan. Sudah duduknya boy lah. Belajar mempersiapkan inna lillahi wa inna sesungguhnya kami dari Allah dan kami pasti kembali kepada Allah. Adalah kembali ke dunia lah. Bahkan dia sudah mati nih, keluar pulang bahasa.
bakal jadi hantu weh. Inna lillahi wa inna, sesungguhnya kami ini datang ke permukaan bumi ini dari Allah, kembali pulang kepada Allah. Kada ada membawa apa-apa, dunia pun kada dibawa. Bisi bini bungas ditinggal, laki bungas ditinggal. Coba kan umpat, sasak kuburan gue. Nah, harta kada dibawa apa kada? Belajar boy, sebelum kita memasuki kuburan kita tadi nang innalillah ini jadikan amalan setiap hari. Melepasi nang lain daripada Allah ini napas semuanya. Walaupun di tangan tetap dimiliki. Bisi baju silahkan, bisi kendaraan silahkan, bisi rumah silahkan, duit banyak silahkan. Ada apa? Nabi Sulaiman termasuk orang paling kaya, Abdurrahman bin Auf paling kaya. Harta banyak, kada melepas dengan harta. Ya kan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kada pernah melepas dengan harta, tapi kada pernah masuk ke dalam hati. Otak tin kada mau masuk. Nah, coba kamu, bu, coba kamu pian bertunduk kamu, ulun mendetak akan Allahnya. Nah, belajar pian melapasi pikiran-pikiran pian beradaan. Nah, karena buai zikir hati, sekali orang berzikir dengan zikir hati itu lebih baik daripada beribadah 50 tahun lamanya. Sekali aja pian kau ingat Allah tuh, nah artinya kalau pas main mikirkan yang lain tuh khusus fokus mengingat Allah. Sekali pian mendetakkan Allah di hati tadi lebih baik daripada beribadah zahir 50 tahun lamanya. Kenal banget pahalanya lah. Nah coba bertunduk pian bertahan lah, lo contohkan lah. Kita Fatihah dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tarik napas bertahan. Nah, tarik semampunya. Nah, mulai. Nah, ingatkan nang difokuskan 3 macam. Pertama, alhamdulillah, lawas pin, masih menjelaskan. Nang difokuskan 3 macam. Pertama, otak jangan ada memikirkan apa-apa. Lapasi semuanya. Bisi anak, ini urusannya lapas. Bisi laki, ini urusannya lapas. Ya kah? Ayo dulu. Walaupun kita imbah berzikir, anu pulang, oh ini nang tadi masalahnya ini. Apa? Cuman sementara ini menetralkan dulu boy. Ya, mesti ada waktu-waktu tertentu nang kita melepas beban hidup semuanya. Ya kah? Nang kita beserta Allah aja. Allahu ma'i, Allahu hadiri, Allahu qaribun minni. Allah selalu besertaku. Allah hadir kepadaku. Allah dekat denganku. Nah ini nang kita perlu nih. Ya kah? Nah coba bu, tarik napasnya lah. 3 macam dan bola. Pertama otak, nang kedua hati dan perasaan. Berasa boyna. Detak-detak kalimat Allah tadi berasa di seluruh tubuh. Kita mulai, ya kan? Ya. Tarik napasnya seberatan. Setelah tarik, fokuskan, jangan mengingat yang lain semuanya. Ulun bimbing yang di hati aja. Allah, 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 Allah. Bila kada kuat, tarik, ambil napas lagi bahasa. Allah, 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 Allah. Nah, itu cukup contohnya. Jadi belajar melapasi. Inapian bila sangurangan di rumah tuh berasa. Kalau di orang banyak beda rasanya. Tapi bila sangurangan, apalagi mati lampu. Nah, mati lampu, boy. Ya kejikirnya bagus mati lampu. Nah, mati lampu, masuk kamar, mati lampu, berdiam sangurangan noh. Ya kan? Orang lain buat dapat 100, 200, 500. Kalau ulun paling kada sehari itu minimal 700. Bila sekali duduk tuh. Nah, itu biasakan setiap hari. Lalu si raja tadi, ulun misalkan kisahnya nih lah. Kita waktunya juga habis. Ya, habis sudah waktunya ini. Ulun habiskan. Lalu raja tadi apa? Imbah mendengar ini malakul maut, ini uridu an naqbida ruhaka. Aku ini malakul maut, aku hendak mencabut ruh pian. Kata malak, apa namanya, kata raja apa? Amhilni, beri aku waktu. Ya raja, beri aku waktu. Kenapa jadi malakal maut? Kanlah, ada bisa. Kata raja lagi, beri kesempatan aku mau pamit kepada istriku, mau pamit kepada anakku.
Allah kata malaikat maut. Kata kawa, wayah ini juga dalam keadaan pian masih di atas kuda itu juga aku cabut roh pian. Hilang satu mat malaikat tadi, masuk meresap ke dalam tubuh si raja tadi, langsung meninggal dunia, dicabut rohnya dari kaki. Oke, kalau belah orang meninggal itu mulai kaki, boy. Tapi pian kan sama alami mang belum belah. Semua. Kalau itu pernah mati sore galah. Ditarik mulai batis boy, naik sampai ke dada masih berasa. Nah itu loh, orang dicabut roh tuh boy, naik ya, sampai ke dada. Masing-masing sudah ini mau ucap salam. Si kaki nang melewati jari pertama dicabut rohnya, hilang roh di situ mengucapkan salam lawan anggota nang lain, sendi-sendi nang lain, cucukuan nang lain. Kata si kaki, si jari, wahai paha, wahai pinggang, wahai tangan, aku mau ucap salam lawan pian, aku berdahulu sedikit. Itu boy, naik ke atas sampai ke mata kaki pulang mau ucap salam pulang lawan yang lain. Kayak itu pamit beritaan boy lawan anggota yang lain sampai hilang kita. Kayak itu. Makanya ini kada kawa ditunda-tunda boy. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sudah sampai ajal seseorang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundur walaupun sebentar. Walaupun kita minta satu nafas saja tidak diberi lagi. Jadi minta 1 jam. Allah kata malaikat maut, karakawa. Akhirnya masuk meresap ke tubuh si raja pun habis ruhnya. Ada lagi nyawa di tubuh, akhirnya tersungkur, jatuh mulai atas kuda sampai ke bawah. Nah, Bu, ini contoh orang yang sombong dalam hidupnya, matinya pun dalam keadaan hina, tersungkur dari atas kuda. Di kesempatan itu juga malaikat maut dapat tugas 2. Habis mencabut ruh daripada raja tadi, berlanjut malaikat maut mencabut tugas yang kedua. Datang kepada orang yang taat ibadah, orang yang soleh, orang yang selalu hidupnya diisi dengan amal ibadah, didatangi oleh malaikat maut. Waktunya juga sampai. Ya kan? Sama kayak kita nih, waktunya sampai sudah. Ya kan? Waktunya sudah sampai. Didatangi, assalamualaikum, kata malaikat maut. Hanya rupa, bentuk tubuh, kelihatan sama kayak nabi kita tuh ketika hendak dicabut ruh nabi kita hendak wafat, itu malaikat maut mengetuk pintu dari luar. Kata Rasulullah, wahai Sayyidatuna Fatimah Zahra, bukai pang di pintu itu siapa? Siti Fatimah, siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itu wahwa malakal maut wahwa hajimul lil ladzat, itu malakal maut yang mencabutkan kelezatan yang ada bagi seseorang. Bila itu datang sudah hilang lezat itu hilang. Ada berasa lagi nyurgin, ada berasa lagi nyaman di awak, ada berasa lagi. Masuk malakal maut. Jadi malakal maut nak lawan nabi kita. Ya Rasulullah, ulun dapat tugas dari Allah mencabut ruh pian. Tapi bila pian izinakan ulun cabut. Tapi bila pian kada izinakan ulun kada cabut. Bedanya gue, orang taat ibadah, orang yang dekat lawan Allah, malaikat kin permisi dulu. Beda lawan kita boy lah, sang hanggus saja. Dihangusnya langsung kayak itulah. Ya Allah. Dia nang kelapa-kelapa orangnya matinya. Ada permisi, kada santun sama sekalinya. Lalu didatangi orang yang taat ibadah. Assalamualaikum, kata malaikat maut. Waalaikumsalam, kata orang tadi. Siapa pian? Ana malakal maut bin Najwa. Sama aja gue. Napa jawaban orang yang ahli ibadah? Napa jawaban orang ahli ibadah? Marhaban wa ahlan. Selamat datang kepada orang yang aku rindukan selama ini. Karena perantaraan aku berjumpa dengan kekasihmu Allah Subhanahu wa taala melalui pian. Ada kawan ulun melalui langsung berjumpa dengan Allah kecuali melalui pian dulu. Selamat datang pian sudah nah. Pintu gerbang ulun hendak berjumpa lawan kekasih ulun yang selama ini ulun rindukan. Tidak ada kebahagiaan dan kegembiraan yang melebihi kecintaan ulun lawan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pian sudah datang. Selamat datang, marhaban wa ahlan, marhaban wa
Orang taat ibadah dekat lawan Allah matinya tenang. Ditunggu-tunggu mati tadi gue. Apabila lagi datangnya. Hah? Ulun bisi kawan di Martapura dulu. Bisi paburuan Tuhan sudah guru tadi. Hah? Lalu meninggal guru tadi. Semua kawan-kawan yang lain, murid-murid lain menangis. Kenapa kawan ulun tadi kan mau menangis? Ada yang menangis sama sekali. Malah gembira. Ditanya oleh kawan, kenapa biar gembira? Padahal layaknya setiap ulama yang meninggal, seorang wali yang meninggal, kita pasti menangis. Karena langit pun ikut menangis. Termasuk tanda orang munafik apabila seorang ulama meninggal, orang itu kada menangis. Munafik orang itu. Kenapa biar kada menangis? Kada menangis sakitnya. Kenapa? Karena aku sudah tahu berapa lama Sidin sudah menyandang hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, saking rindunya. Kayak apa orang kerindangan gue. Orang nih kerindangan. Kayak apa rasanya? Makan kada nyaman, guring kada nyaman, semua kada nyaman. Berkecuali penambah obat dari orang kerindangan berjumpa. Kita kalau boleh. Pak, ya ada peribahasa tuh ya kan? Laut pun akan apa tadi? Laut pun akan berseberangi, gunung akan tapi gue, ya kan? Demi itu orang kerindangan gue. Ketika sudah kerindangan ini kada ketulungan lagi, datang orang yang menawarkan jalan menyelesaikan kerindangan tadi, gembira kada? Ini perantara nih, nabian nah. Satu-satunya jalan hendak berjumpa lawan kekasih pian melalui aku nih nah. Gembira kada? Iya nang si laki-laki tadi, marhaban wa sahlan, selamat datang. Selamat datang, aku gembira benar pian nih datang. Ayo cepat sudah cabut sudah wayah ini juga jangan batu tungguan. Adam dulu jadi malaikat, jangan kayak itu pengkisahnya. Iya kan? Ada aturan mainnya juga, kada asal cabut juga. Napa lagi? Wahai malaikat, aku batakun, adakah masih kesibukan, adakah syughlun, kesibukan yang pian masih mau selesaikan? Apakah urusan pian nak pian selesaikan sebelum pian aku cabut nak kata malaikat maut? Apalagi urusannya? Ada laisa li syughlun illa liqa'ullah. Aku kada punya kesibukan selama aku berada di dunia terkecuali berjumpa lawan Allah. Masyaallah. Ini sekalinya aku mau kencing dulu. Hasil yang betul tadi deh terbuai kita. Nampaklah menimbulkan kerindangan dengan gue. Nah, tapi tawami dulu, rutini dulu gue. Inya bila kadada nih apa jurang wayah ini nang menyelingkuhi otak kita nih. Ini bahasa wayah selingkuh kamu lah. Selingkuh kamu. Otak kita nih nah jangan selingkuh. Hati kita jangan selingkuh. Apalagi tadi? Perasaan kita jangan selingkuh. 100% cinta kita kepada Allah. Kadada kena buai. Namanya kita kan hati lagi. Kadada urusan dan permasalahan kadada. Kenapa jadi sampai sakit hati? Nih selingkuh. Selingkuh ini namanya kita ke hati jadinya. Maka kita ini kada tahu buai umur kita ini apabila diambil. Tapi kalau sudah nang kayak ini siapnya, kerindangannya kayak ini sudah, ya Allah. Apabila lagi hendak pertemuan nih, kita buat. Makanya orang wali itu buat tahu nabian. Kadada nang menjadikan hidup ini gembira terkecuali ma'rifat lawan Allah, dekat lawan Allah. Kalau semisal kedekatan ini kadada di dunia, kada nyaman hidup di dunia nih. Cuman satu aja, seperti Rasulullah berjumpa lawan Allah waktu Isra wal Mi'raj. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Muhammad kekasihku, aku berikan kelezatan berjumpa denganku ini di dunia nanti ketika engkau berada dalam sembahyang. Bila engkau sembahyang, nikmat itu akan hadir. Seperti apa lezatnya, nikmatnya engkau berjumpa dengan aku, kata Allah di malam Isra Mi'raj ini, aku berikan kelezatan itu di dalam sembahyang. Makanya jangan Nabi kita wajuhilat qurratu aini fi shalah, diberikan kenikmatan kelezatan yang bersangatan bila aku dalam sembahyang. Jadi bolehlah sembahyang itu kada berat jadinya bila merasa nikmat kayak ini. Nah, lalu si laki-laki tadi jen malaikat kada kayak itu membegasak-gasakan kita nah.
pasti aja bang pian ulun cabut. Cuman ulun minta satu lagi nah kawan pian, hendak tahu kira-kira pian meninggalnya matinya pian ini dalam posisi nak kayak apa pian hendak tawari kayak itu oleh malaikat oleh malaikat maut. Pian hendak nak kayak apa meninggalnya pian nih? Hendak berbaring aja kah dicabut rohnya mati? Atau pian dalam keadaan berzikir kah dicabut mati? Atau pian dalam keadaan minum makan kah atau apa? Pian dicabut rohnya mati. Hendak nak kayak apa pian? Ditawari oleh malaikat. Dia orang bilang taat ibadah gue. Taat ibadah itu. Kata orang tadi karena ditawari oleh malaikat, tunggu sebentar. Kalau pian menawari itu izinkan ulun baudu dulu. Habis ulun baudu, ulun sembahyang nanti ketika ulun sujud di rakaat pertama, sujud pertama di rakaat pertama cabut roh ulun kena. Ini lagi sujud rakaat pertama, sujud pertama. Nah, cabut roh ulun. Ini yang pernah terjadi yang di samping makam Abah Guru Sekumpul ialah apa namanya paman Guru Sekumpul, Guru Saman Mulia. Guru Saman Mulia itu meninggal di sujud pertama di rakaat pertama sholat subuh. Meninggalnya kayak itu hebatnya orang. Ya Allah, mudah-mudahan kita dalam keadaan taat ibadah Allah. Digerakkan hati kita untuk selalu dekat dengan Allah. Dimatikan kita dalam keadaan dekat dengan Allah. Dimasukkan ke dalam surga kita dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita selalu bisa nazrah, bisa memandang kepada Allah Subhanahu wa taala baik di dunia sampai akhirat nanti. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkah perguruan kita yaitu Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan seperti apa yang Allah berikan ma'rifat kepada beliau diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan bagaimana ibadah yang Allah berikan kepada beliau mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan sebagaimana istimewanya Abah Guru Sekumpul meninggal, mudah-mudahan diberikan kepada kita seperti itu juga kita meninggal. Mudah-mudahan kita bisa membaca kalimat thayyibah. Mudah-mudahan kita bisa membaca kalimat dalalah seperti Abah Guru Sekumpul. Ketika beliau meninggal, beliau mengucap Allah, Allah, Allah. Bukan dalam manajat Abah Guru Sekumpul. Guru Sekumpul itu meninggal mengucap Allah, Allah, Allah. Bukan la ilaha illallah, tapi Allah, Allah, Allah. Ingat akan nak ulun ajari tadi. Pun hendak pian jiwa kaya itu lah amalkan nih. Latifatul qalbi tadi amalkan. Allah, Allah. Abah Guru Sekumpul meninggalnya kayak itu sini. Nah, yamutul maru ala ma asy'alai. Seseorang meninggal atas apa kebiasaan di dunia, berarti Abah Guru Sekumpul menunjukkan bahwa keseharian beliau dahulunya semasa di dunia beliau mengamalkan itu. Rutin beliau mengamalkan latifah tadi. Akhirnya meninggal pun membaca kalimat itu. Allah, 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 Allah meninggal sini. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.